Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullih wa kafaa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman katsira. Amma ba'd. Ingkang kawula hormati para alim, para ulama, para sesepuh, wabil khusus Bapak Cari, Bapak kami tua, Bapak Mutim, Bapak RW, dan juga Bapak RT, mulai RT 01 sampai RT 3. Dan tak lupa yang saya hormati para hadirin dan hadirat perumahan Bukit Puri Bukit Puri Bunga Nirwana. Mohon maaf kula mboten hafal soalnya sanes warga mriki. Kula niki pendatang, nembe datang maksudnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Malam hari ini kita bisa berkumpul di tempat yang penuh barokah, di tempat yang sangat indah, di masjid kita yang baru, dengan dalam keadaan sihah wal afiyah, dalam rangka zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam, yaitu peringatan kelahiran Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kehadiran kita, kebahagiaan kita di malam hari ini dalam menyambut dan memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam ini bisa menjadi wasilah kelak nanti di akhirat kita memperoleh syafaat beliau. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah kita semua diberi keselamatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan ini juga menjadi wasilah putra-putri kita ditakdir oleh Allah menjadi aulad dan solihin, yaitu putra-putri yang solih solihah. Amin ya rabbal alamin. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini juga menjadi wasilah Allah segera mengangkat pandemi atau wabah yang saat ini masih ada mungkin. Dan mudah-mudahan kita semua diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada malam hari ini kita memperingati Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tema yang diberikan oleh panitia ini luar biasa. Napa wau? Merawat NKRI dengan memakmurkan masjid. Apalagi masjid kita ini baru. Di mana-mana itu banyak masjid-masjid yang bagus-bagus. Cuman PR-nya yang paling berat adalah bagaimana kita mengisi dan memakmurkannya. Ini PR kita bersama. Yang nanti insya Allah kita akan bahas apa kaitannya memakmurkan masjid dengan merawat NKRI. Karena ini sesuai dengan tema yang diminta oleh panitia. Kita semua berbahagia, alhamdulillah. Ini juga anak-anak kecil-kecilnya saya lihat tidak ada yang sedih dan tidak ada yang nangis sama sekali. Ini berarti bahagia. Orang tua juga bahagia, apalagi di depannya banyak buah-buahan, banyak kue. Yang sebelah sana sudah mau habis. Saya yang sedih karena di depan saya ini banyak buah-buahan dan banyak kue tertata rapi. Tapi saya yakin sejak awal sampai akhir saya pegang mic, saya tidak mungkin mosok megang mic sambil kecapan pisang. Ini kan tidak mungkin. Padahal nanti yang kaleng hanya minumnya ini sedikit. Kalau yang ini insya Allah saya turun tetap tertata rapi. Nanti tinggal panitia bungkus saja. Bungkus dibawa pulang ke rumah masing-masing. Ya, mohon maaf ini guyon dulu.
Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, tema yang dari panitia ini mohon maaf saya lakukan modifikasi, tapi mudah-mudahan tidak mengurangi ruh dari apa yang dikehendaki, sehingga kita bisa memetik hikmah dari peringatan Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi tema yang saya angkat di sini, yang akan kita bahas bersama di sini, yang mudah-mudahan ada hikmah yang bisa dipetik sehingga nanti bisa dipraktekkan, karena yang paling penting itu prakteknya. Banyak orang yang mendengar hal-hal yang baik tapi tidak fayattabi'una ahsana. Itulah yang disebut dalam Al-Quran. Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, alladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullahu wa ulaika hum ulul albab. Artinya apa? Dene itu orang-orang yang yastami'una al-qaul, mendengar tausiah, mauidhah hasanah. Tapi yang kathah niku biasa lek wonten tiyang ceramah, oh wis tahu, iki wis tahu, aku wis seru iki. Wonten niku. Padahal permasalahannya itu bukan wis tahu atau belum, sudahkah kita mempraktekkan nilai-nilai baik yang ada dalam al-qaul tadi itu. Maka ayat ini lanjutannya kan fayattabi'una ahsana, maka kemudian mereka mengikuti yang ahsana. Maka itulah yang disebut ulaikal ladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Mereka itulah orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah, dan mereka adalah orang-orang yang disebut dengan ulul albab. Nah, materi kita, tema kita, karena ini Maulidur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka temanya meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan memakmurkan masjid untuk merawat NKRI. Ya, betul apa ya? Ya kalau tidak mau ya tidak apa-apa, sesuai ini sudah ini surat yang dari panitia. Ya, ini temanya merawat NKRI dengan memakmurkan masjid. Nanti sama arahnya. Para bapak, para ibu rahimakumullah, kita lanjutkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita ini sudah sering membaca ayat ini, yaitu surah Al-Ahzab ayat 21. Dan ini setiap maulid mesti disampaikan oleh muballigh. Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Terjemah maknanya, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suri tauladan yang baik bagi kalian atau bagimu, yaitu orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kebahagiaan hari akhir, serta teladan bagi mereka yang banyak mengingat Allah. Ini terjemahnya atau arti dari laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Oke. Di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala menegaskan di surah Al-Qalam ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad la'ala khuluqin azim, sungguh benar-benar berbudi pekerti yang luhur. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang luar biasa, yang memang harus kita teladani. Maka beliau adalah uswah, dan uswah itu adalah teladan. Oke, kita lanjutkan. Uswah hasanah fi Rasulillah, kan ayatnya tadi kan laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ini mengandung makna yang pertama, kepribadian beliau secara totalitasnya itu adalah teladan. Lalu yang kedua, terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut diteladani. Bagaimana cara meneladani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam?
Sedangkan kula lan panjenengan, saya dengan panjenengan semua ini tidak pernah bertemu dengan beliau, tidak pernah bertemu langsung, bertatap muka langsung, melihat bagaimana kepribadian beliau. Maka disinilah pentingnya, makanya ulama mengatakan laula murabbi lama araftu rabbi. Seandainya tanpa murabbi, orang yang membimbingku, guruku dan seterusnya sampai ke atas, maka aku tidak mengenal Tuhanku. Laulal ulama lama araftul anbiya. Seandainya bukan karena para ulama, maka kita tidak pernah tahu bagaimana para nabi-nabi itu. Maka disinilah dalam tradisi kita belajar atau mengambil agama, mengambil ilmu-ilmu agama itu dari orang yang betul-betul bisa dipertanggungjawabkan keilmuannya. Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku salat. Kita tidak pernah tahu Rasulullah salatnya bagaimana. Tapi sahabat-sahabat Rasulullah yang menangi Rasulullah itu melihat langsung, lalu menceritakan, meriwayatkan kepada tabi'in, tabi'in meriwayatkan kepada tabi'in, terus sampai ke ulama-ulama, sampai ke kita. Jadi tidak bisa orang belajar agama hanya dari Google, mboten saged. Harus ada guru yang sanad keilmuannya bisa dipertanggungjawabkan. Inilah kita meneladani kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, caranya seperti itu. Makanya sering disampaikan oleh para dai, para muballigh, ketika Allah berfirman di dalam surah Al-Fatihah itu, kan tentang surat Al-Fatihah itu kita kan memohon ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami as-sirat al-mustaqim, yaitu jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Lanjutan ayatnya adalah penjelasannya, siratal ladzina an'amta alaihim. Karena kita tidak bisa langsung belajar dari Allah langsung, tidak bisa. Ya, siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalan yang sudah dilalui oleh orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Dijelaskan di surah An-Nisa, siapa mereka? Ulaikal ladzina an'amallahu alaihim minan nabiyyin wassiddiqin wasyuhada wassalihin. Termasuk di dalamnya adalah ulama-ulama, kiai-kiai kita. Sehingga kita belajar agama dari beliau-beliau itu, yang itu sampai kepada Rasulullah, yang Rasulullah mendapat petunjuk dari Allah, kan begitu. Jadi ini lah yang kita teladani dari Rasulullah itu apanya? Yang paling utama adalah akhlak beliau, yang paling utama adalah ahwal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Suatu ketika Sayyidah Aisyah itu pernah ditanya, bagaimana Rasulullah itu? Sayyidah Aisyah itu menjawab dengan jawaban yang singkat, bapak-bapak, ibu-ibu. Tapi ada lanjutannya sebenarnya riwayat hadis ini. Kata Sayyidah Aisyah, kana khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasulullah itu ya Al-Quran. Menarik hadis ini karena yang meriwayatkan adalah Sayyidah Aisyah. Aisyah ini sinten? Istri Rasulullah. Nun sewu. Sekarang saya tanya, orang yang paling tahu kekurangan kita dan kejelekan kita selain diri kita itu siapa? Pasangan kita. Mungkin bapak-bapak atau ibu-ibu yang di luar kelihatan, mohon maaf, oleh masyarakat dilihat tokoh, tapi yang paling tahu kekurangannya itu istrinya. Sebaliknya juga begitu, seorang istri yang paling tahu kelemahan dari suaminya atau dari istrinya itu, yaitu suaminya, pokoknya pasangannya lah. Makanya biasanya nun sewu, mungkin ada orang yang di luar tuh dia bisa bicara begini, di luar disegani, tapi begitu nyampe rumah kata istrinya, "Alah mas sampean omong yopo, dibukti nih." Ini berarti mohon maaf tidak begitu sukses. Lah Rasulullah membangun itu dari rumah. Makanya Rasulullah mengatakan baiti jannati.
Dalam hadis yang lain Rasulullah menyatakan khairukum khairukum li ahli wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik perilakunya terhadap istrinya, terhadap keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik terhadap keluargaku, terhadap istriku. Loh, kalau pasangan sudah mengakui, wah, jos. Ini yang meriwayatkan Sayyidah Aisyah, istri beliau. Istri beliau sudah kana khuluquhul Quran. Quran berjalan itu ya Rasulullah. Segala tindak tanduk yang sudah Allah ajarkan di dalam Al-Quran itu sudah dipraktekkan oleh Rasulullah. Makanya tidak heran Allah memuji di Al-Qalam tadi ayat 4, wa innaka la'ala khuluqin azim. Maka kita ini kalau mengidolakan seorang kiai, maka sesungguhnya kata dia itu, langkahnya begitu. Kita mengidolakan Rasulullah, tapi implementasinya yang paling dekat dengan kita yang kita lihat adalah kiai yang betul-betul kiai. Sehingga disinilah kita meneladani. Tapi banyak kalau kita baca sirah nabawiyah, bagaimana secara hidup Rasulullah, maka kita akan temukan mutiara-mutiara itu, dan itu bisa kita gunakan, kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kalau 100% ya memang tidak bisa, tapi sepersekian persen lah, sehingga ada usaha. Nanti kita bahas tentang itu. Jadi uswah hasanah yang fi Rasulillah itu mengandung makna ini. Kepribadian beliau secara totalitas itu adalah teladan. Lalu terdapat dalam kepribadian beliau hal-hal yang patut untuk diteladani. Itulah makna dari laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Oke, kita lanjutkan. Makanya kita perlu membaca sirah nabawiyah ini untuk memperkaya khazanah. Bagaimana sih Rasulullah ini, ahwal beliau seperti apa, akhlak beliau seperti apa. Ya, kalau dari kalangan kita, ulama-ulama kita, para sejarawan itu sudah banyak yang menulis. Di antaranya Dr. Muhammad Husin Haikal itu menulis Hayatu Muhammad. Lalu Ibnu Hisham itu menulis As-Sirah An-Nabawiyah. Lalu Syekh Safiyur Rahman Al-Mubarak Furi itu menulis Ar-Rahiq Al-Makhtum. Ini dari orang-orang Islam. Bahkan bukan hanya itu. Saya kutip di sini orang-orang non-muslim, orang-orang orientalis yang objektif dalam menilai Rasulullah SAW itu mengkaji dari berbagai sudut pandang. Kita lihat, ada Thomas Carlyle itu mengkaji Muhammad dengan tolak ukur kepahlawanan. Hasilnya luar biasa karena memang diteliti secara objektif. Jadi Rasulullah dari sisi kepahlawanan ini luar biasa. Lalu Marcus George ini tolak ukurnya keberanian moral. Bagaimana sosok Muhammad yang terlahir dalam keadaan yatim, bapaknya sudah meninggal, lalu di kalangan orang-orang Quraisy yang luar biasa ketika itu permusuhannya, tapi Nabi Muhammad itu berani berjuang dengan keberanian moralnya. Lalu Nazmi Lut itu meneliti dari sisi metode pembuktian ajaran. Lalu Will Durant ini hasil karya. Lalu yang paling banyak kita tahu itu termasuk adalah Michael Hart. Michael Hart itu mengkaji dengan tolak ukur pengaruh yang ditinggalkan. Buku ini sudah banyak diterjemahkan, 100 tokoh paling berpengaruh dalam sejarah. Dan dia, Michael Hart ini menempatkan Nabi Muhammad di posisi pertama, padahal dia adalah seorang non-muslim. Secara meyakinkan, Hart menempatkan Nabi Muhammad pada urutan pertama sebagai orang yang paling berpengaruh dalam sejarah manusia dari 100 tokoh yang ia tulis. Jadi kita ini harus bersyukur punya Nabi yang luar biasa. Cara kesyukuran kita bagaimana? Ya dengan meneladani apa yang telah dicontohkan oleh beliau, bagaimana ahwal beliau tadi itu. Oke. Jelas Allah menegaskan dalam surah An-Nisa ayat 174, ya ayyuhan nas qad ja'akum burhanun min rabbikum wa anzalna ilaikum nuran mubina.
yang terjemah maknanya adalah wahai sekalian manusia, sesungguhnya telah sampai kepadamu bukti kebenaran dari Tuhanmu, yaitu kehadiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah kami turunkan kepadamu cahaya yang terang benderang, yaitu Al-Quran. Jadi Nabi Muhammad dan Al-Quran itu disebut dengan sebutan burhan. Burhan itu kebenaran yang sudah pasti jelasnya, sesuatu yang bayyinah, mubin. Makanya di dalam Al-Quran itu juga ada surat namanya surah Al-Bayyinah. Lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina hatta lam yakunil ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah rasulun minallah yatlu suhufan mutahharah. Jadi kehadiran Rasulullah itu tidak terbantahkan, itu adalah bukti yang nyata. Orang-orang kafir ketika Nabi Muhammad hadir, sebenarnya mereka itu sudah ada keraguan dalam arti kekufuran mereka itu mereka ragu. Karena Nabi Muhammad tidak terbantahkan dari segala sisi. Jadi orang mau nyari celahnya Rasulullah itu tidak ketemu. Rasulullah itu tidak pernah sekalipun melakukan dusta. Makanya sebelum diangkat jadi Rasul pun itu Nabi Muhammad itu sudah memiliki gelar Al-Amin. Napa Al-Amin itu? Al-Amin itu orang yang bisa memegang amanah, orang yang bisa dipercaya, orang yang kalau orang berada di dekatnya atau menitipkan apapun kepada dia, maka orang lain merasa aman. Orang yang dekat dengan beliau atau orang yang kenal dengan beliau itu tidak pernah tersakiti karena merasa aman. Itu Al-Amin. Jadi luar biasa. Lalu diteliti lagi, ternyata Rasulullah itu nasabnya jelas, bahkan sampai Nabi Adam, dan tidak ada satupun nasab Rasulullah ke atas itu yang pernah melakukan dosa besar yang namanya zina, itu tidak pernah. Sehingga beliau bersih betul. Nah, dosa zina itu paling bahaya. Orang kalau sudah jadi tokoh, lalu mbah-mbahnya dulu ada yang naudzubillah pernah berbuat zina, ini kadang-kadang menjadi kelemahan sehingga diserang oleh orang-orang yang tidak suka. Oh, biar anak isopo kan begitu. Tapi bagi Rasulullah tidak. Maka inilah Rasulullah adalah burhan. Qad ja'akum burhanum mir rabbikum. Ya. Wa anzalna ilaikum nuram mubina. Oke, kita lanjutkan. Betapa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menjadi bukti kebenaran. Beliau dilahirkan yatim dan dibesarkan dalam keadaan miskin. Beliau juga tidak pandai membaca, ummi, dan juga tidak pandai menulis, serta beliau hidup dalam lingkungan yang tidak memiliki norma. Kita tahu dalam sejarah Rasulullah lahir pada saat ketika itu yang disebut dengan era jahiliyah. Era jahiliyah itu bukan masalah tidak pinter secara akademik. Kalau secara akademis pinter-pinter karena mereka ahli sastra, ahli menggubah syair, khutbah-khutbahnya bagus-bagus, tapi mayoritas masyarakatnya tidak mengenal norma. Tetapi tidak satupun faktor-faktor negatif itu membawa dampak terhadap diri beliau. Ini luar biasa. Padahal biasanya pengaruh lingkungan itu kan luar biasa, tapi tidak bagi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sebaliknya, beliau dinilai oleh banyak ahli dari berbagai disiplin ilmu dan dengan beraneka ragam tolak ukur sebagai manusia terbesar sepanjang sejarah kemanusiaan, dan beliau adalah manusia luar biasa. Tetapi walaupun beliau adalah manusia yang luar biasa, beliau adalah orang yang sangat sederhana dan bersahaja. Ini yang patut kita garis bawahi. Jadi sudah jadi tokoh yang luar biasa, sudah jadi kepala negara yang luar biasa, beliau tetap adalah orang yang sangat sederhana dan bersahaja. Sangat masyhur salah satu kisah ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam belum lama wafat, lalu kemudian sahabat dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq
itu bertanya kepada putrinya, yang mana putrinya itu adalah istri Rasulullah, yaitu Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Abu Bakar tanyanya singkat, wahai putriku, apa kebiasaan Rasulullah yang belum aku lakukan? Lalu Sayyidah Aisyah menjawab, Rasulullah itu kalau pagi itu datang ke pojokan pasar Madinah, di pojok itu ada pengemis Yahudi yang sudah tua, buta lagi, sudah buta tua, yang setiap hari Rasulullah datang ke sana, itu Rasulullah nyuapin pengemis itu. Lalu kemudian Abu Bakar itu mendatangi pengemis itu, lalu menyuapi pengemis itu, baru satu suapan itu sudah dilepeh, itu dimuntahkan, dilepeh. Lalu pengemis itu tanya, siapa engkau? Abu Bakar bertanya, aku adalah orang yang biasa menyuapimu. Enggak mungkin, kamu bohong. Lalu pengemis itu tetap bersikukuh, siapa engkau? Akhirnya Abu Bakar As-Siddiq menyatakan bahwa saya adalah sahabatnya beliau, karena beliau yang biasa nyuapi sampean setiap pagi itu sudah wafat. Siapa beliau? Lalu pengemis itu tanya, maka dijawablah, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal pengemis itu setiap pagi ketika disuapi oleh Rasulullah itu selalu mengolok-olok Rasulullah, melecehkan Rasulullah. Tapi Rasulullah dengan akhlak yang mulia mencontohkan hal yang luar biasa, sehingga mendengar jawaban Abu Bakar tadi, pengemis itu langsung menangis. Dan dalam riwayat dinyatakan dia kemudian menyatakan masuk Islam karena keluhuran akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini luar biasa. Oke, kita lanjutkan. Pertanyaannya kemudian, kalau tadi sudah secara garis besar bagaimana cara meneladaninya, sekarang kita lihat di ayat Al-Ahzab ayat 21, di surah Al-Ahzab ayat 21 tadi Allah berfirman, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Lanjutannya, yang pertama, liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsira. Dari sini kita bisa bagi tiga. Berarti cara meneladaninya, yang pertama, agar kita bisa meneladani secara optimal, ini kita bagi tiga. Yang pertama yarjullah, lalu yang kedua wal yaumal akhir, yang ketiga wa dzakarallaha katsiran. Nah, ini tiga syarat agar dapat meneladani secara optimal. Yang pertama liman kana yarjullah, yang kedua ini saya kasih tanda petik biar maksudnya ini wal yaumal akhir, ay wa liman kana yarjul yaumal akhir. Lalu yang ketiga wa dzakarallaha katsira, itu maksudnya wa liman dzakarallaha katsira. Ini kalau kita mau meneladani secara optimal, maka lakukan tiga tahap ini. Yang pertama ini apa maksudnya? Liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Liman kana yarjullaha, di situ ada yang namanya roja. Kalau kita lihat dari lafadznya secara langsung, Rasul itu adalah uswah bagi kalian. Kalian siapa? Diperjelas di ayat ini, liman kana yarjullah. Maka yang dimaksud yarjullah itu adalah orang yang senantiasa mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Orang yang selalu mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Maka yang pertama ini, bapak-bapak, ibu-ibu, yang paling penting ketika kita meladani Rasulullah, maka seorang mukmin yang baik itu harus punya harapan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang hidup itu tidak punya harapan, tidak boleh. Orang tidak punya harapan namanya orang yang putus asa, itu tidak boleh. Kalau kita lihat kiai-kiai kita dulu, ini kan bulan Oktober, pada pekan yang lalu kita memperingati Hari Santri. 22 Oktober itu kan Hari Santri. Hari Santri itu memperingati jasa-jasa kiai dan santri yang luar biasa untuk mempertahankan, memperjuangkan dan mempertahankan NKRI.
Yang mana ketika itu ada satu fatwa yang dikenal dengan resolusi jihad yang diserukan oleh Rais Akbar, yaitu Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari, yang itu untuk memacu semangat sehingga berjuang untuk mempertahankan NKRI, karena ketika itu untuk menolak kedatangan penjajah untuk yang kedua kalinya, untuk menjajah kembali. Maka itu termasuk jihad fi sabilillah. Lah, apa yang diajarkan oleh guru-guru kita itu, kiai-kiai kita itu, yaitu harapan. Maksud saya begini, seandainya kiai-kiai kita itu tidak punya harapan, itu tidak mau berjuang sudah. Kenapa? Karena secara logika, secara rasional, bangsa Indonesia itu susah untuk menang. Persenjataan yang luar biasa lengkap dari penjajah itu hanya dihadapi dengan bambu runcing. Tapi bambu runcing kan tidak kosongan, karena harapan kepada Allah yang luar biasa, maka Allah memeluk harapan itu, lalu diberilah anugerah bangsa kita dengan kemerdekaan. Makanya para pendiri bangsa ini dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu tidak mengedepankan perjuangannya dulu, tapi atas berkat rahmat Allah, kan begitu. Maka harapannya jangan sampai hilang. Maka apapun kondisi kita, maka jangan sampai kita bersuudzon kepada Allah. Setiap orang itu mungkin diuji dengan ujian yang berbeda, tapi yang satu hal yang tidak boleh adalah putus asa dari rahmat Allah. Ya, jadi harapannya harus terus dibina, sehingga cara kita meneladani agar optimal, maka dalam diri kita harus senantiasa berharap rahmat dan kasih sayang Allah, yang rahmat dan kasih sayang Allah itu sangat luas. Dalam firman-Nya yang lain, Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku ini mencakup segala sesuatu, luas sekali. Jadi rahmat Allah tidak pernah terputus. Termasuk orang yang melakukan amal-amal soleh. Orang yang melakukan amal soleh itu boleh jadi amalnya memang tidak bisa beramal ketika orang itu sudah meninggal, tapi rahmat Allah tidak pernah terputus, sehingga nanti kelak mudah-mudahan kita dimasukkan ke dalam surganya, dan semuanya itu adalah karena semata-mata kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Oke. Nah, ini dicontohkan langsung oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah mencontohkan langsung bagaimana pribadi beliau itu tidak pernah berputus asa. Coba kita lihat bagaimana beratnya beliau. Usia 2 bulan masih dalam kandungan ayah beliau dipanggil oleh Allah. Lalu masih kecil usia 6 tahun ibundanya yaitu Aminah itu juga wafat. Lalu pengasuhan beliau berpindah kepada kakek beliau yaitu Abdul Muttalib. Ketika itu Nabi Muhammad SAW masih berusia 8 tahun. Anak 8 tahun kan masih kecil. Nah, setelah itu kemudian ketika Abdul Muttalib wafat, lalu pengasuhannya beralih ke pamannya yaitu Abu Thalib. Ini berat memang. Tapi karena beliau punya harapan yang luar biasa dan tidak pernah bersuudzon kepada Allah, ini harus kita teladani dari beliau, sehingga ketika beliau besar, ketika beliau sudah menjadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi, kata beliau. Ternyata ada satu rahasia besar, ada satu hikmah yang sangat besar. Kenapa orang tua beliau diwafatkan ketika beliau masih sangat berusia sangat kecil ketika itu? Karena sesungguhnya Allah sendiri yang mendidik beliau. Maka Rasulullah menyatakan adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Allah telah mendidikku sehingga aku terdidik dengan sebaik-baiknya. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, di dalam ayat yang lain Allah menyatakan alam yajidka yatiman fa'awa. Bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim lalu dia melindungimu? Maka disinilah ajaran yang pertama yang paling penting adalah jangan sampai kita ini berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu yang kedua,
liman kana yarjul yaumal akhir, atau wal yaumal akhir tadi itu. Di dalam surah Al-Kahfi ayat 110 Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan shalihan wa la yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Apa yang dimaksud dengan liman kana yarjul yaumal akhir? Yang kedua, kalau kita ingin meneladani Rasulullah itu secara optimal, maka poin yang kedua adalah kita ini punya harapan untuk kebahagiaan di akhirat kelak. Ini sudah ketap-ketip nih mic-nya. Berarti waktunya sedikit lagi. Artinya apa? Kalau kita punya harapan kebahagiaan di hari akhir, berarti dalam kehidupan kita itu mesti kita melakukan hal-hal yang positif. Karena Rasulullah SAW dalam hadis menyatakan, al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut, kata Rasulullah. Orang yang cerdas itu adalah orang yang melakukan amal. Orang al-kayyis adalah orang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, dan orang yang melakukan amal, yang amal itu adalah untuk kehidupan bagaimana dia setelah mati, yaitu kehidupan akhirat. Maka itulah yang namanya liman kana yarjul yaumal akhir. Ya. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Katakanlah wahai Rasulullah, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kalian. Dalam konteks ini yang dimaksud dengan basyar adalah Rasulullah itu adalah manusia yang memiliki kebutuhan-kebutuhan manusiawi seperti kita. Tetapi bedanya Rasulullah memperoleh wahyu, yuha ilayya. Ya. Lalu pewahyuan itu isinya yang paling pokok, yang paling dasar adalah annama ilahukum ilahu wahid, yaitu mengesahkan Allah, yaitu tidak menyekutukan Allah. Maka kemudian barang siapa yang ingin bertemu dengan Tuhannya, yaitu bertemu Allah, maka kata kuncinya adalah falyamal amalan shalihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Lalu yang ketiga, waliman dzakarallaha katsira. Allah berfirman dalam surah Al-Jumu'ah ayat 10, فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. Apabila salat telah dilaksanakan, maka bertebaranlah kamu di bumi, carilah karunia Allah, dan ingatlah Allah banyak-banyak agar kamu beruntung. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, kata kunci yang ketiga agar kita bisa meneladani Rasulullah SAW secara optimal, maka tidak lain dan tidak bukan adalah banyak mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingat Allah itu sesungguhnya tidak hanya ketika berada di masjid, tapi dimanapun dia berada. Kalau kita implementasikan dalam kehidupan kita, umpama ada seorang pedagang, kan di surah Ar-Ra'd Allah berfirman, ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah bahwa dengan mengingat Allah itu dapat membuat hati menjadi tenang. Maka orang yang umpama pedagang, kalau dia ingat Allah, maka dia tidak akan melakukan kecurangan. Maka kalau dia tidak curang, maka otomatis hatinya lebih tenang. Dan itu diimplementasikan dalam banyak kegiatan sesuai dengan konteks kita masing-masing. Sehingga mengingat Allah itu tidak hanya ketika berada di masjid, tapi ketika di luar masjid kita juga banyak mengingat Allah agar kita beruntung. La'allakum tuflihun. Pertanyaannya kemudian, lalu mulainya dari mana? Kan tadi kita bicara tentang liman kana yarjullah wal yaumal akhir wa dzakarallaha katsiran. Iki mulai ini teko endi? Maka mulainya kita mulai dari masjid ini.
apalagi masjidnya baru, lampunya luar biasa indah, lampunya terang. Mudah-mudahan ini adalah simbol untuk menerangi hati para jamaah di masjid ini. Ya, ini mulainya dari masjid. Kenapa kok saya sebut mulai dari masjid? Ini saya sebenarnya sangat sederhana. Kata kuncinya ada di doa masuk masjid. Panjenengan sudah hafal semua doa masuk masjid? Sudah hafal, tinggal prakteknya. Doa masuk masjid itu Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Ya Allah, bukakanlah untukku pintu-pintu rahmatmu. Kan tadi jelas, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Yang pertama adalah liman kana yarjullah, yaitu bagi orang-orang yang mengharap rahmat dan kasih sayang Allah. Bagaimana cara mendownload rahmat Allah ini? Kuncinya masjid. Makanya Rasulullah mengajarkan doa masuk masjid. Itu ada hadis riwayat Muslim nomor 1105, lalu An-Nasai nomor 7211. Ini doanya ini, Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Maka orang yang masuk masjid dimulai dengan doa ini. Kalau apa yang dia lakukan betul-betul luar biasa, niatnya juga ditata luar biasa, maka rahmat Allah itu turun dalam segala kondisi. Saya dulu tahun 2014 itu bareng pernah umroh dengan salah seorang jamaah umroh yang dia kalau ingin berangkat umroh ya umroh berangkat aja. Lalu saya tanya, bah, orang-orang manggilnya Abah, rahasianya nopo kok saged umroh bolak-balik? Ternyata jawabannya itu sungguh saya itu kaget, karena beliau itu tidak hanya umroh, tapi ketika beliau berada di bandara itu ngajak beberapa orang di long itu, di restoran di bandara itu, langsung pakai kartunya beliau, karena kartunya itu prioritas semua dari bank itu. Saya penasaran, ini kok umroh bolak-balik ini rahasianya apa Pak? Apa jawaban beliau? Saya juga tidak tahu, tapi yang saya ingat rahasianya satu, saya menjaga sholat jamaah di masjid. Saya dengar jawaban itu kaget, sekaligus saya tersentak. Wah, ini luar biasa ini. Makanya doa masuk masjid ini luar biasa. Allahumma ftahli abwaba rahmatik. Tapi jangan kemudian dibalik begini, saya sudah ke masjid kok rezeki masih ini. Itu nanti kaitannya begini, rahmat Allah, rezeki Allah itu jangan hanya digambarkan atau jangan hanya dilihat dari sudut pandang materi saja, karena rahmat Allah itu luas. Makanya di sini disebut abwab rahmatik, pintu-pintu rahmatmu. Mungkin dibuka pintu yang sana. Kalau kita download terus rahmat Allah itu, nanti akan dibuka pintu-pintu yang lain. Maka ini mulainya dari masjid. Lah kita sambung. Setelah orang masuk masjid, lalu di masjid melakukan iktikaf, di masjid melakukan zikir, di masjid mendekatkan diri taqarrub kepada Allah, maka ketika keluar masjid, doanya Allahumma inni as'aluka min fadlik. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Tuhanku, ini sesungguhnya aku as'aluka, saya memohon kepadamu ya Allah, kepada panjenengan ya Allah, min fadlik, ya, min fadlik, yaitu terkait dengan fadl, anugerah. Jadi rahmat Allah didownload. Kalau rahmat Allah sudah turun, maka fadl Allah, anugerah-anugerah Allah akan diberikan. Karena janji Allah di dalam surah At-Talaq, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah berikan, Allah jadikan jalan keluar dari setiap permasalahan yang ia hadapi. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Jadi urusannya dipermudah. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Allah memberi rizki dari arah yang tidak pernah ia sangka-sangka. Ini jaminan Allah terhadap orang yang selalu meningkatkan ketakwaan dan keimanannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi ini dimulai dari masjid. Makanya 3 langkah strategis yang pertama kali dilakukan Rasulullah ketika Rasulullah berhijrah dari Makkah menuju Yathrib, ya, yang kemudian Yathrib itu diberi nama Madinatun Nabi atau Al-Madinah Al-Munawwarah, kota Nabi yang tersinarkan, yang tercerahkan, yang kemudian bersinar karena di situ disinari cahaya kenabian. Apa yang dilakukan Rasulullah yang pertama kali? Mendirikan masjid, membangun masjid. Apa nanti setelah dibangun, apakah dikosongi? Ya tidak, nanti di slide berikutnya. Maka Rasulullah itu ketika sampai di Madinah, beliau tinggal di perkampungan Bani Amr bin Auf. Maka kemudian beliau mendirikan Masjid Quba karena beliau tinggal beberapa hari di sana sebelum melanjutkan perjalanan. Masjid Quba itulah yang disebutkan di dalam surah At-Taubah ayat 107 yang disebutkan la masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Jadi masjid yang dibangun atas dasar ketakwaan, ahaqqu an taquma fi, yang mana Rasulullah itu disebutkan di situ ahaqqu an taquma fi, lebih berhak untuk berdiri di dalamnya atau melakukan sholat di dalam masjid itu. Lalu kemudian Rasulullah melanjutkan perjalanan beliau. Sudah disambut oleh para sahabat Ansor ketika itu. Apa kata Rasulullah? Saya akan berhenti di mana unta ini akan berhenti. Unta beliau namanya Qaswa. Lalu unta itu berhenti di depan rumah salah satu sahabat Ansor yang bernama Abu Ayyub Al-Ansori, sehingga Rasulullah menginap di situ, dan unta itu berhenti di sebuah tanah yang dimiliki oleh 2 orang anak yatim yang namanya Sahal dan Suhail itu. Sahal dan Suhail itu di bawah pengawasan atau di bawah asuhan yang bernama Sa'ad bin Zurar. Lalu kemudian disitulah, di tanah itulah kemudian Rasulullah mau membeli tanah itu untuk didirikan masjid yang sekarang adalah masjid yang disebut dengan Masjid Nabawi, yaitu Masjidun Nabi, Masjid Nabi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu beliau mau diberi hadiah tanah itu. Ini hadiah untukmu ya Rasulullah. Tapi Rasulullah tidak mau. Apa yang dilakukan Rasulullah? Saya bayar. Dibayar dengan sekian dinar untuk membangun masjid. Apa artinya? Dalam perjuangan itu memang dibutuhkan yang namanya bi amwalikum wa anfusikum, dan itu dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi yang beliau lakukan pertama kali, yang beliau ini membangun masjid. Baterainya telas ini. Oke, sedikit lagi. Lalu yang beliau lakukan yang kedua, ini adalah menjalin ukhuwah. Sahabat-sahabat Muhajirin yang berhijrah bersama beliau itu dipersaudarakan oleh beliau dengan sahabat-sahabat Ansor yang sudah berbaiat kepada Rasulullah dan menyatakan masuk Islam. Kita ambil contoh, sahabat Abdurrahman bin Auf itu dipersaudarakan dengan sahabat yang namanya sahabat Ansor yang namanya Sa'ad bin Rabi'. Begitu pula sahabat-sahabat yang lain. Ini persahabatan yang luar biasa. Orang-orang Muhajirin itu kan ketika berhijrah itu kan tidak punya apa-apa. Coba panjenengan bayangkan, orang-orang Muhajirin yang asalnya dulu di Mekah orang kaya seperti Abdurrahman bin Auf itu asalnya orang kaya. Ketika hijrah, beliau tidak membawa hartanya sepeser pun. Kenapa? Karena hartanya ditahan oleh kafir Quraisy. Iya, kalau sekarang bisa bawa ATM, kartu kredit. Dulu tidak ada. Bahkan hartanya ya hanya baju atau pakaian yang menempel di tubuhnya. Makanya di surah Al-Hasyr ayat 8 Allah mensifati orang-orang Muhajirin itu disebutkan dengan lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwan.
orang-orang muhajirin itu disebut lil fuqara'i, disebut orang-orang fakir karena mereka tidak punya apa-apa. Fakir di sini ya fakir harta iya. Terus termasuk fakir butuh kepada Allah ya iya. Antumul fuqara'u ilallah. Lil fuqara'il muhajirin alladzina ukhriju min diyarihim wa amwalihim, yang mereka terusir dari tempat tinggal mereka dan dari harta mereka. Jadi hartanya di Mekah itu ditinggal semua. Begitu masuk Madinah disambut oleh orang-orang Ansor dengan sambutan yang luar biasa. Karena oleh Rasulullah dipersaudarakan. Inilah Rasulullah yang dilakukan oleh beliau. Langkah-langkah strategis yang kedua adalah menjalin ukhuwah. Kalau masjid kita ini sudah bagus begini, maka kita isi. Yang kedua, kalau kita meniru Rasulullah, meneladani Rasulullah, yang ini menjadi PR kita adalah menjalin ukhuwah. Orang muhajirin dan orang ansar itu punya latar belakang yang berbeda, tapi bisa disatukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di tempat manapun kita memiliki latar belakang yang juga berbeda-beda. Tapi bagaimana demi keutuhan dan demi syiar Islam, lalu kita menjalin ukhuwah untuk meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang-orang Ansor itu bahkan ketika memberikan apapun kepada orang muhajirin itu tidak pernah perhitungan. Disifati di surah Al-Hasyr ayat 9. Allah berfirman, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim. Walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim. Orang-orang yang lebih dahulu tinggal di Madinah, yaitu orang-orang Ansor maksudnya. Dan mereka telah beriman. Yuhibbuna man hajara ilaihim. Mereka itu mencintai orang yang berhijrah kepada mereka. Berarti mencintai kaum muhajirin, cinta karena Allah. Lalu lanjutan ayatnya ini yang menarik ini. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Di dalam hati mereka itu tidak punya tendensi apapun terhadap apa yang telah diberikan kepada orang-orang muhajirin. Boleh jadi fasilitas yang Rasulullah berikan, termasuk pembagian harta rampasan perang yang diberikan kepada kaum muhajirin, itu berbeda dengan kepada kaum Ansor. Tapi mereka tidak pernah iri orang Ansor itu. Termasuk orang Ansor kalau memberikan bantuan kepada orang-orang muhajirin itu tidak pernah punya tendensi apapun. Jadi kalau ngasih bantuan itu tidak pernah nanti harus balik sekian, enggak. Wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu. Dan ayat lanjutan dalam ayat ini, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Bahkan mereka orang-orang Ansor itu rela mengorbankan diri mereka untuk mendahulukan orang-orang muhajirin. Ya, contohnya tadi itu sahabat Abdurrahman bin Auf itu seorang miliarder, seorang konglomerat Quraisy. Ketika masuk Madinah, beliau tidak memiliki dan tidak membawa hartanya sepeser pun. Lalu oleh saudara sahabat Ansor yang dipersaudarakan tadi, yang namanya Sa'id bin Rabi'ah tadi itu, Sa'ad bin Rabi'ah tadi, sahabat Abdurrahman bin Auf itu ditanya, kamu butuh apa? Pokoknya semua bisa difasilitasi. Tapi ternyata Abdurrahman bin Auf itu luar biasa. Ketika ditawarkan segala sesuatu, maka dia tidak langsung ambil kesempatan. Mumpung ini, enggak. Apa kata beliau? Enggak, dullani ala suq. Tunjukkan kepadaku di mana pasar berada. Ternyata Abdurrahman bin Auf itu tidak mengambil fasilitas serta-merta menggunakan kesempatan itu, enggak. Inilah yang disebut orang-orang muhajirin itu punya sifat yang namanya iffah, sehingga dia mampu menjaga kehormatannya. Disinilah kemudian Abdurrahman bin Auf ditunjukkan pasarnya di mana, dan dari situ insting bisnisnya kembali mulai bekerja, sehingga kemudian di Madinah pun Abdurrahman bin Auf menjadi sahabat yang konglomerat. Ini contoh-contoh bagaimana Rasulullah ini menjalin ukhuwah di antara para jamaahnya atau para sahabat-sahabatnya ketika itu.
Lalu yang ketiga, menggalang kerukunan. Setelah ukhuwah Islamiyahnya baik, maka ini kerukunan antar sesama umat ini juga dibina. Makanya di Madinah Rasulullah mengeluarkan satu kesepakatan yang itu dikenal dengan Mitsaq al-Madinah, yaitu piagam Madinah, sehingga semua terayomi, semua hidup berdampingan secara rukun. Lalu kemudian mereka lah dari kelompok-kelompok di luar itulah yang kemudian melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian itu, sehingga terjadilah beberapa peperangan setelah itu. Ini yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita tahu bahwa masjid itu tidak lain adalah wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Dan sesungguhnya masjid-masjid itu adalah untuk Allah dan milik Allah, maka janganlah kamu menyembah apapun di dalamnya selain Allah. Jadi kita memakmurkan masjid, karena memakmurkan masjid ini termasuk tanda atau ciri-ciri orang yang beriman. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Oke, kita lanjutkan. Masjid itu terambil dari akar kata sujud atau sajadah, ya, yang berarti taat, yang berarti patuh, yang berarti tunduk dengan penuh hormat. Lah bentuk lahiriah yang paling nyata dari makna di atas adalah meletakkan dahi, ya kayak kita sujud itu, lalu meletakkan kedua telapak tangan dan meletakkan jari-jari kaki. Jadi ada 7 anggota tubuh yang menempel di bumi ketika kita melakukan sujud. Ya, dari akar katanya ini dipahami bahwa masjid bukan hanya berfungsi sebagai tempat meletakkan dahi atau sujud ini dalam sholat yang kita lakukan, tetapi ia adalah tempat melakukan aktivitas yang mengandung makna kepatuhan kepada Allah, atau paling tidak tempat mendorong lahirnya aktivitas yang menghasilkan kepatuhan kepadanya. Jadi kalau kita tarik lebih luas, masjid itu ya tidak hanya tempat sujud yang ketika kita sholat itu, termasuk kegiatan-kegiatan PHBI, kegiatan-kegiatan lain yang itu mendorong manusia untuk lebih patuh, dan itu adalah kepatuhan kepada Allah, maka fungsi masjid itu tetap berlaku sesuai dengan akar katanya, yaitu sujud tadi itu. Ya, maka semua yang dapat mengantar manusia kepada kepatuhan kepada Allah merupakan bagian dari aktivitas kemasjidan. Maka pada masa Rasulullah, Masjid Nabawi itu punya peran yang pertama sebagai tempat sholat dan zikir, yang kedua pendidikan. Makanya banyak masjid-masjid itu yang punya TPQ, masjid yang punya lembaga pendidikan, bahkan yang secara formal, tapi naungannya masjid. Bahkan universitas Islam yang paling besar di bumi atau di dunia ini, termasuk Al-Azhar yang tua, itu dimulai dari Masjid Al-Jami' Al-Azhar. Sekarang menjadi universitas juga. Itu pusat kajiannya berpusat pada masjid. Jadi masjid dulu. Zaman Rasulullah itu masjid juga menjadi tempat pendidikan yang luar biasa. Kita tahu zaman Rasulullah itu di emperan masjid itu untuk menampung orang-orang yang fakir miskin. Mereka itulah yang disebut dengan Ahlus Sufa. Ahlus Sufa itu adalah orang-orang yang sahabat-sahabat Rasulullah yang menerima pengajaran dan pendidikan langsung dari Rasulullah, yang mereka itu dapat makan setiap harinya itu dari sedekah-sedekah dari sahabat-sahabat yang lain. Tapi Ahlus Sufa itu tidak pernah menampakkan bahwa mereka tidak punya lalu meminta-minta, enggak. Makanya di surah Al-Baqarah itu ayatnya mengatakan yahsabuhumul jahilu aghniya aminat ta'affuf. Jadi orang yang tidak tahu pikiran mereka itu mampu. Karena apa? Karena mereka tidak minta-minta, mereka mampu menjaga diri. Di antara yang berhasil dari Ahlus Sufa ini, dari faktor pendidikan, itu adalah perawi hadis yang paling banyak meriwayatkan hadis, yaitu Abu Hurairah. Padahal kalau baca hadis an Abi Hurairah itu banyak sekali. Ini yang paling banyak meriwayatkan hadis. Abi Hurairah itu adalah salah satu sahabat yang dididik langsung oleh Rasulullah, dan beliau termasuk Ahlus Sufa. Jadi nginepnya di emperan masjid itu. Lalu yang berikutnya, masjid juga menjadi sarana santunan sosial. Ini luar biasa. Ini pada masa Rasulullah. Lalu masjid juga menjadi tempat konsultasi dan komunikasi ekonomi, sosial, bahkan budaya. Lalu masjid menjadi pusat latihan militer.
itu juga di masjid. Makanya dulu saya diceritani ayah saya itu, pejuang-pejuang kita itu biasanya kalau untuk latihan dan mengisi secara spiritual itu pusatnya adalah di masjid. Ini sebagaimana apa yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Lalu masjid juga sebagai pusat kesehatan. Sekarang sudah banyak masjid-masjid yang juga mengelola klinik atau balai pengobatan. Karena itu juga bagian dari memakmurkan masjid. Karena kalau jamaahnya sehat maka masjidnya akan ramai. Nah kalau jamaahnya sakit semua kan masjidnya jadi sepi. Lalu masjid juga sebagai pengadilan dan penyelesaian sengketa. Ini zaman Rasulullah. Lalu sebagai pusat penerangan, dan masjid juga sebagai tempat penampungan. Ini pada masa Rasulullah SAW. Nah saat ini kalau kita bicara masjid, setidaknya ada manajemen pengelolaan masjid ada 3. Yang pertama imarah. Ini tadi yang ayat saya bacakan tadi, innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yaumil akhir. Nah, yaitu sisi ketakmiran, bagaimana memakmurkan masjid ini. Jamaahnya bagus, semuanya guyup, rukun, ukhuwahnya baik, selalu jamaahnya juga, lalu kegiatan-kegiatan yang lain juga hidup. Ini terkait aspek yang namanya imarah. Lalu aspek yang namanya idarah. Idarah terkait dengan administrasi, ya, karena di masjid administrasinya tentunya terbuka, sehingga terkait dengan kotak amal dan lain sebagainya ini diumumkan dan lain sebagainya. Lalu semua dibukukan secara rapi. Lalu punya program seperti apa. Ini sangat terkait antara imarah dengan idarah. Lalu yang ketiga adalah aspek riayah. Riayah itu apa? Penyediaan dan pemeliharaan sarana prasarana. Ini sudah bagus. Tinggal bagaimana memelihara, sehingga semua orang harus memiliki rasa ikut memiliki, sehingga kita bisa menjaga masjid kita ini. Ini aspek riayah. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana kaitannya meneladani Rasulullah SAW, lalu dengan memakmurkan masjid ini, lalu kaitannya dengan merawat NKRI. Kita tahu di negara kita ini bersyukur karena para pendiri negara kita ini adalah orang-orang yang sangat bijaksana. Jadi sangat bijaksana. Karena memang negara kita ini berbeda dengan secara historis, itu berbeda dengan negara-negara yang lain. Maka dipilihlah bagaimana yang bisa untuk menyatukan, maka dasar negara itu adalah Pancasila. Pancasila itu nilai-nilai Islam itu sudah terkandung di dalamnya. Jadi kalau dulu saya pernah dengar dari guru saya, kalau kita makan rendang di warung Padang itu, kita yakin rendang itu pasti mengandung kelapa karena ada santannya. Tapi tidak harus santan itu, tidak harus kelapanya muncul. Yang penting substansinya, kelapanya itu ada. Makanya sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Itu adalah sejalan dengan firman Allah, Qul huwallahu ahad. Lalu kita ini Bhinneka Tunggal Ika. Maka kita rawat NKRI ini. Indonesia itu adalah negara yang kompleks, suku bangsanya, lalu budayanya, agama juga beberapa banyak sekali. Maka ini harus kita rawat. Nah, dari mana cara merawatnya? Sesungguhnya sangat sederhana. Belajar dari harmonisasi sholat berjamaah. Lagi-lagi kembali masjid. Oke, sekarang kita bahas ini. Kenapa kok saya menyampaikan di sini adalah belajar dari sholat berjamaah? Sebelum ke sholat berjamaah, saya ke sholat dulu. Sholat itu Allah menyatakan dalam surah Al-Ankabut, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis sholat. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wa la dzikrullahi akbar. Wallahu ya'lamu ma tasna'un." Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah.
dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya wal munkar, dapat mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Para hadirin dan hadirat rahimakumullah, sholat itu adalah ibadah yang bisa memiliki daya proteksi. Tapi syaratnya sholatnya harus benar. Kalau ada orang yang kelihatannya sholat tetapi kok tetap melakukan fahsya dan munkar, berarti ada yang tidak benar dari sholatnya. Mohon maaf. Makanya nanti di akhirat itu yang dihisab pertama kali, awwalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Yang pertama kali dihisab nanti di hari akhir bagi seorang hamba itu adalah sholatnya. Fa in saluhat saluha sairu amalih. Kalau sholatnya baik, maka amal yang lain baik. Kalau sholatnya rusak, amal yang lain rusak. Ternyata ini kata kuncinya. Kenapa? Karena nek sholatnya uang itu benar, maka perilaku yang lain akan menjadi baik. Makanya biasanya guru-guru kita, kalau ada orang yang tidak benar, maka perintah pertama itu perbaiki sholat sampean. Kalau kita ini selalu melakukan perbaikan dalam sholat kita, termasuk jadi sholatnya ini pertama yang diperbaiki apanya? Syarat rukunnya, kesunahannya. Lalu yang juga penting adalah nilai-nilai kekhusyuan dalam sholat yang kita lakukan. Itu harus kita usahakan. Dan yang juga penting adalah nilai-nilai yang terkandung dalam sholat yang harus kita implementasikan setelah sholat. Maka orang yang sholat ada dua kategori, bapak-bapak, ibu-ibu. Ada yang disebut dengan muqimus sholat, ada yang disebut dengan al-musallun atau al-musallin. Kalau yang muqimus sholat, ini yang kita harapkan. Makanya doanya Nabi Ibrahim itu Rabbi ja'alni muqimas sholat. Bukan Rabbi ja'alni minal musallin, enggak, tapi Rabbi ja'alni muqimas sholat. Kenapa? Kalau muqimus sholat, inilah orang yang mampu sholat dengan baik dan benar, bahkan mampu mengimplementasikan nilai-nilai dari sholat yang ia lakukan. Kalau al-musallin, ada orang yang kelihatannya sholat, tapi dia lalai dengan nilai yang ada dalam sholatnya. Ini bisa diancam kecelakaan atau neraka wel. Maka dalam surah Al-Ma'un, fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun. Oke, untungnya ayat ini menggunakan an. Kalau seandainya menggunakan fi, bahaya. Artinya bahaya itu berarti dalam sholat kita tidak boleh lalai. Tapi ini an, berarti apa? Dari nilai-nilai sholat yang dia lakukan. Apa nilai-nilai dari sholat yang kita lakukan? Kita ambil contoh. Kita mulai dari takbir. Takbir itu Allahu Akbar. Berarti Allah yang paling besar dibanding segala sesuatu selain Allah. Maka kalau orang menghayati apa yang ia baca ketika sudah takbiratul ihram Allahu Akbar, maka yang lain ini kecil. Tapi faktanya saya itu kadang-kadang ketika sholat sudah Allahu Akbar itu masih ingat masalah-masalah. Oh, ini berarti ada sesuatu yang besar seakan-akan. Ini masalah. Inilah yang kadang-kadang menjadi hambatan sehingga sholat untuk tanha anil fahsya wal munkar menjadi sulit. Gara-gara kita sendiri. Ya. Lalu langsung ke salam. Salam itu kan terakhir. Assalamualaikum warahmatullah. Assalamualaikum warahmatullah. Nengok kanan, nengok kiri. Itu artinya apa? Orang yang mampu memahami substansi sholatnya, berarti setelah sholat maka dia harus selalu berusaha untuk menebar keselamatan ke kanan dan ke kiri kepada sekelilingnya. Maka orang yang sholatnya baik, maka orang lain merasa aman dan tidak tersakiti karena dia selamat dari orang itu.
Maka kalau ada orang yang sholat tapi kok masih suka orang lain tersakiti dan lain sebagainya, maka mohon maaf, boleh jadi harus ada yang dikoreksi dari sholat yang ia lakukan. Ini dari sholatnya saja. Nah, sekarang kalau kita belajar dari harmonisasi sholat berjamaah, sholat berjamaah itu aturannya jelas. Ada yang megang komando, yaitu imam. Makmum tidak boleh mendahului imam. Kalaupun menyampaikan protes karena imam melakukan kesalahan, itu ada aturannya. Kalau langsung interupsi, batal sholatnya. Maka aturannya itu mengucapkan subhanallah kalau laki-laki, kalau perempuan ada aturannya sendiri dan seterusnya. Ini kalau ini ada kita lakukan harmonisasi dalam sholat berjamaah ini, kita ambil pelajaran bagaimana kita hidup bermasyarakat dan merawat kebinekaan yang ada di NKRI ini, maka insya Allah kita bisa betul-betul merawat NKRI yang ada ini. Itulah sesungguhnya pesan bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW, lalu melalui masjid kita bisa merawat NKRI ini. Karena NKRI sudah final, tidak usah diopo-opo lagi terkait dengan dasar negara. Yang penting bagaimana mewarnai, bagaimana merawat ini, dan bagaimana kita melakukan harmonisasi dari kebinekaan yang ada di NKRI ini. Dan yang terakhir, saya kira itu presentasi yang saya lakukan. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan, karena saya dari tadi ini saingan nih suaranya ini. Jadi di sini teriak, di sana teriak. Tapi tidak apa-apa, ini bagian dari memakmurkan masjid mudah-mudahan. Jadi ya tidak apa-apa, ini sudah semangat, bahkan saking semangatnya sama-sama semangat. Tapi saya masih kalah semangat. Karena ibu-ibu ini luar biasa. Ini yang rame ibu-ibu, bapak-bapak. Bapak-bapak nggih? Nah, karena ibu-ibu mungkin menyiapkan banyak hal sehingga harus perlu koordinasi yang tadi mungkin belum sempat koordinasi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Saya mohon maaf, saya tidak mesti kalau diminta santai kadang tidak bisa santai. Ini agak tegang tadi itu, sehingga tidak bisa begitu banyak guyon. Apalagi melihat makanan yang luar biasa di depan saya ini. Ini sudah tidak konsentrasi sejak awal tadi naik panggung tadi, karena sudah ingin turun. Jadi ala kulli hal, saya mohon maaf, mungkin apa yang saya sampaikan banyak hal yang kurang berkenan. Tapi ini mungkin sekedar kisi-kisi langkah-langkah bagaimana kita meneladani Rasulullah SAW. Ingat kata kuncinya, liman kana yarjullah. Yang pertama, jangan sampai kita ini menjadi pribadi yang mutasyaim. Mutasyaim itu pesimis, yang tidak punya harapan, yang berputus asa. Ini jangan sampai. Apapun kondisi kita harus optimis. Termasuk saat ini kita semua menghadapi pandemi, kita tetap optimis. Mudah-mudahan kita segera keluar dari pandemi ini. Karena tidak ada manusia yang tidak diuji. Kadang ada orang itu yang sudah berhati-hati malah kena, malah yang tidak berhati-hati malah tidak kena. Itu sudah di luar kemampuan kita. Tapi kewajiban kita adalah berikhtiar semaksimal mungkin. Jadi yang pertama adalah kita berkewajiban untuk selalu memiliki harapan untuk mendownload rahmat Allah. Lalu yang kedua, kita selalu memiliki harapan untuk kebahagiaan hidup di akhirat. Sehingga jangan sampai kita ini hanya memikirkan kebahagiaan hidup yang di dunia ini saja. Banyak orang yang mohon maaf baru menyesal ketika di usia 50-60 tahun baru berpikir untuk akhirat. Itu masih untung dia diberi umur yang kemudian dia punya kesempatan untuk menyesal. Lah kalau dia tidak diberi kesempatan untuk menyesal lalu sudah dipanggil oleh Allah, penyesalan nanti ada di sana di akhirat, maka tidak akan bisa kembali. Na'udzubillah. Maka sebelum kita menyesal, maka kita persiapkan bagaimana agar kita meneladani Rasulullah itu optimal. Maka yang kedua, yang liman kana yarjul yaumal akhir. Lalu yang ketiga, jangan sampai lupa kata kuncinya, waliman dzakarallaha katsira, yaitu kita harus sering berzikir. Dan zikir itu guru-guru kita mengajarkan ada zikir yang namanya bil lisan, karena yang lisan ini akan mengantarkan kepada hati, yang hati ini akan mengantarkan pada keadaan dan nanti akan berdampak pada perilaku kita.
Maka itu semuanya menjadi penting. Bagaimana setiap sendi kehidupan kita, apapun keadaan kita, dimanapun kita berada, maka zikir itu selalu kita sambung, bahwa kita ingat zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 3 kata kunci inilah yang harus selalu kita ingat, dan itu kita mulai dari mana? Dari masjid, untuk memakmurkan masjid. Insya Allah pintu-pintu rahmat Allah akan terbuka, sehingga kalau pintu-pintu rahmat Allah akan terbuka dan kita belajar dari harmonisasi berjamaah, sholat berjamaah di masjid kita ini, maka disinilah kita akan bisa merawat negara kesatuan Republik Indonesia yang kita cintai ini. Saya kira itu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini ada hikmah yang bisa dipetik, dan mudah-mudahan zikra maulidir Rasul sallallahu alaihi wasallam malam ini betul-betul mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, dan kelak di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari saya cukup sekian, kurang lebih mohon maaf. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Al-afwa minkum. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan tadi